Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas saya sendiri, Eka, sebagai moderator. Kemudian ada teman saya, Putri Farha Kamila, sebagai pemateri 1, dan Zuraida Febriani Salim sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis kualitatif kation golongan 2 dan 3. Untuk pemateri pertama, Mbak Putri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif kation golongan 2. Nah, golongan 2 sendiri itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan 2A dan golongan 2B. Ini yang pertama yaitu golongan 2A atau golongan tembaga, terdiri dari Hg12 atau merkurium, Bi13 atau bismut, Pp12 atau timbal, Cu12 tembaga, dan Zd12 kadmium. Selanjutnya, golongan 2B atau golongan arsenik terdiri dari arsenik 13 dan arsenik 15, stibium 13, stibium 15, dan timah 12 serta timah 14. Kemudian penjelasan mengenai kation golongan 2. Reagensia golongan 2 ini adalah hidrogen sulfida atau gas atau larutan air jenuh. Kation-kation yang termasuk golongan 2 yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada golongan 2A dan golongan 2B. Nah, pada golongan 2 ini menggunakan reaksi hidrogen sulfida dengan reaksi golongannya membentuk endapan-endapan dengan berbagai warna, seperti yang akan dijelaskan pada slide berikutnya nanti. Dalam proses analisisnya, pertama kali haruslah diadakan pemisahan antara golongan 2A dan golongan 2B terlebih dahulu. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan cara amonium polisulfida dan kalium hidroksida. Pemisahan dengan cara amonium polisulfida dilakukan untuk mendapatkan kation golongan tembaga. Hal ini dikarenakan kation yang termasuk ke dalam golongan arsenik tidak mengendap dalam larutan amonium polisulfida. Dengan kata lain, kation golongan arsenik akan mengendap dengan cara kalium hidroksida. Subgolongan tembaga terdiri dari merkurium, timbal, bismut, tembaga, dan kadmium. Meskipun bagian terbesar ion timbal diendapkan dengan asam klorida encer bersama ion-ion lain dalam golongan 1, namun pengendapannya agak kurang sempurna disebabkan oleh kelarutan timbal klorida yang relatif tinggi. Maka dalam pengerjaan sistematik, ion-ion timbal masih akan tetap ada ketika kita mengendapkan golongan pada kation kedua. Reaksi-reaksi ion timbal sudah disesuaikan bersama-sama dengan reaksi-reaksi kation golongan pertama. Subgolongan arsenik terdiri dari ion arsenik 3, arsenik 5, stibium 3, stibium 5, timah 2, dan timah 4. Ion-ion ini mempunyai sifat-sifat amfoter. Apa sih sifat amfoter itu? Sifat amfoter yaitu oksidannya membentuk garam baik dengan asam maupun dengan basa. Jadi, arsenik 3 oksida dapat dilarutkan dalam asam klorida yang memiliki konsentrasi 6 molar dan natrium hidroksida yang memiliki konsentrasi 2 molar. Kemudian penjelasan mengenai reaksi analisis kualitatif kation golongan 2A. Yang pertama yaitu merkurium 2 atau Hg12. Reaksi-reaksinya adalah yaitu yang pertama, jika merkurium direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S, maka mula-mula akan terbentuk endapan putih merkurium klorosulfida yang akan terurai bila ditambahkan hidrogen sulfida. Kemudian jika direaksikan dengan amonium hidroksida atau NH4OH akan terbentuk endapan berwarna kuning pucat. Kemudian jika direaksikan dengan kalium iodida atau Ki, maka akan terbentuk endapan merah. Jika direaksikan dengan timah 2 klorida atau SnCl2, terbentuk endapan putih dalam larutan susu putih. Dan jika merkurium direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan terbentuk endapan coklat merkurium 2 hidroksida.
Selanjutnya yaitu bismut 3 atau Bi3+. Bismut adalah logam putih kemerahan, kristalin, getas, dan mempunyai titik lebur 271,5 derajat Celcius. Tidak larut dalam asam klorida disebabkan oleh potensial standarnya, tetapi larut dalam asam nitrat pekat. Reaksi-reaksinya yaitu apabila direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S, maka akan terbentuk endapan hitam bismut sulfida. Jika direaksikan dengan amonium hidroksida atau NH4OH, maka akan terbentuk endapan putih dan endapan tersebut tidak larut dalam kelebihan reaksi. Selanjutnya, jika direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan terbentuk endapan putih bismut hidroksida dan endapannya tersebut hanya sedikit larut dalam kelebihan reaksi. Kemudian jika direaksikan dengan kalium iodida atau Ki, maka akan terbentuk endapan berwarna hitam. Endapan mudah larut dalam reagensia berlebihan, dan jika direaksikan dengan air atau H2O, maka akan terbentuk endapan putih. Endapan akan larut dalam asam mineral encer. Selanjutnya yaitu tembaga atau Cu12. Tembaga adalah logam merah muda yang lunak dan dapat ditempa serta dilihat. Mempunyai titik lebur 1038 derajat Celcius, tidak dapat larut dalam asam klorida dan asam sulfat encer, tetapi dapat sedikit larut dengan adanya oksigen. Kemudian untuk reaksi-reaksinya yaitu jika tembaga direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S, maka akan terbentuk endapan hitam tembaga sulfida. Endapan tersebut akan larut dalam asam nitrat pekat panas. Dan yang kedua, jika tembaga direaksikan dengan amonium hidroksida atau NH4OH, maka akan terbentuk endapan biru tua garam basa. Endapan akan larut dalam kelebihan reaksi. Selanjutnya, jika direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan terbentuk endapan biru tembaga hidroksida. Endapan tidak larut dalam kelebihan reaksi. Kemudian jika direaksikan dengan kalium iodida atau Ki, maka akan terbentuk endapan yang berwarna putih, tetapi larutannya berwarna coklat karena terbentuknya ion-ion triiodida atau iod. Kemudian jika direaksikan dengan kalium sianida atau KCN, mula-mula akan terbentuk endapan berwarna kuning, namun endapan tersebut akan cepat terurai menjadi tembaga 1 sianida. Dan jika direaksikan dengan kalium tiosianat atau KSCN, maka akan terbentuk endapan berwarna hitam tembaga 2 tisianat. Selanjutnya yaitu kadmium atau Cd12. Kadmium merupakan logam putih keperaka yang dapat ditempa dan dilihat. Mempunyai titik lebur 321 derajat Celcius dan dapat melarutkan dengan lambat dalam asam encer dengan melepaskan hidrogen yaitu Cd+2H+, menghasilkan Cd12 dan H2. Kemudian untuk reaksi-reaksinya yaitu jika kadmium direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S, maka akan terbentuk endapan kuning kadmium sulfida. Dan jika direaksikan dengan amonium hidroksida atau NH4OH, akan terbentuk endapan putih kadmium hidroksida. Jika direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan terbentuk endapan putih kadmium hidroksida. Selanjutnya, jika kadmium direaksikan dengan kalium sianida atau KCN, maka akan terbentuk endapan putih kadmium sianida. Jika direaksikan dengan kalium triosianat, tidak terbentuk endapan. Dan jika kadmium direaksikan dengan kalium iodida atau Ki, juga tidak membentuk suatu endapan. Selanjutnya yaitu timbal atau Pb12. Yang pertama yaitu jika timbal direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S, akan terbentuk endapan berwarna putih. Dan jika timbal direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan terbentuk endapan kuning. Selanjutnya mengenai analisis kualitatif kation golongan 2B. Yang pertama yaitu arsenik 3 atau As13. Arsenik merupakan zat warna berwarna abu-abu seperti baja.
bergetas dan berkilap seperti logam. Arsenik bersublimasi dengan mengeluarkan bau seperti bawang putih apabila dipanaskan. Reaksi-reaksinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika arsenik direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S, maka akan terbentuk endapan kuning arsenik sulfida, dan jika direaksikan dengan perak nitrat akan terbentuk endapan kuning perak arsenik dalam larutan netral. Selanjutnya, jika direaksikan dengan larutan tembaga sulfat, maka akan terbentuk endapan hijau tembaga arisenit. Dan jika direaksikan dengan kalium trioiodida atau larutan iod dalam kalium iodida, maka akan mengoksidasi ion arsenit sambil kehilangan warnanya. Selanjutnya yaitu arsenik 5 atau AS15, yaitu reaksi-reaksinya. Yang pertama, jika arsenik direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S, maka tidak terjadi endapan segera dengan adanya asam klorida encer. Jika direaksikan dengan larutan perak nitrat, maka akan terbentuk endapan berwarna merah kecoklatan perak arsenat Ag3ASO4 dari larutan netral. Larutan dalam amonia tetapi tidak larut dalam asam asetat. Selanjutnya yaitu stibium 3 atau Sb3+. Stibium merupakan logam putih kepraka mengkilap yang memiliki titik lebur 630 derajat Celcius. Stibium tidak dapat larut dalam asam klorida dan asam sulfat encer. Reaksi-reaksinya yaitu yang pertama, jika stibium direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S, maka akan terbentuk endapan merah jingga stibium sulfida. Asam klorida panas akan melarutkan endapan tersebut. Kemudian jika direaksikan dengan kalium iodida atau Ki, maka akan terbentuk endapan merah. Jika direaksikan dengan air atau H2O, maka akan terbentuk endapan putih. Dan jika direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, terbentuk endapan putih. Begitu pula jika direaksikan dengan amonium hidroksida atau NH4OH, juga terbentuk endapan berwarna putih. Dan selanjutnya, jika stibium direaksikan dengan zinc, maka akan terbentuk endapan berwarna hitam. Kemudian selanjutnya yaitu stibium 5 atau Sb15. Reaksi-reaksinya yaitu yang pertama, jika stibium direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S, maka akan terbentuk endapan berwarna coklat, dan asam klorida panas akan melarutkan endapan tersebut. Yang kedua, jika direaksikan dengan air atau H2O, maka akan terbentuk endapan putih. Jika direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan terbentuk endapan putih. Jika direaksikan dengan amonium hidroksida atau NH4OH, juga akan terbentuk endapan putih. Jika direaksikan dengan zinc, terbentuk endapan berwarna hitam. Kemudian jika stibium direaksikan dengan HgCl2, akan terbentuk endapan berwarna putih HgCl2 dan endapan hitam Hg. Yang terakhir yaitu timah 4 atau SN14. Reaksi-reaksinya yaitu yang pertama, jika timah direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S, maka akan terbentuk endapan kuning, dan asam klorida panas akan melarutkan endapan tersebut. Yang kedua, jika direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan terbentuk endapan berwarna putih. Jika direaksikan dengan amonium hidroksida atau NH4OH, maka akan terbentuk endapan putih. Dan jika zinc direaksikan dengan timah, yaitu akan mereduksi ion SN14 menjadi SN12. Kemudian jika timah direaksikan dengan HgCl2, tidak terbentuk suatu endapan. Baik, selanjutnya yaitu teman saya Zuraida akan menjelaskan tentang analisis kualitatif kation golongan 3. Kepadanya saya persilahkan.
Baik teman-teman, tadi teman saya telah menjelaskan tentang analisis kualitatif kation golongan 2. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisis kualitatif kation golongan 3. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa kation itu adalah ion-ion yang memiliki muatan positif. Nah, untuk kajian analisis kualitatif sistematiknya itu, kation-kation itu diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation itu sendiri terhadap beberapa reagensia. Yakni ada kation golongan 1, kation golongan 2, kation golongan 3, 4, dan juga kation golongan 5. Namun, saya akan membahas tentang kation golongan 3 saja. Nah, kation golongan 3 ini terdiri dari 7 ion, yakni ada aluminium, zinc, nikel, kobalt, mangan, kromium, dan juga besi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kation golongan 3. Nah, secara umum teman-teman, kation golongan 3 ini tidak dapat bereaksi dengan asam klorida encer ataupun dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Namun, kation ini dapat membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral. Nah, kita tahu tadi kan teman-teman bahwa kation-kation golongan ini terdiri dari kobalt, nikel, besi, kromium, aluminium, zinc, dan juga mangan. Nah, logam-logam golongan 3 ini teman-teman, dia tidak dapat diendapkan oleh reagensia golongan pada golongan 1 dan juga golongan 2. Tetapi semuanya itu diendapkan dengan adanya amonium klorida oleh hidrogen sulfida dari larutan yang telah dijadikan basa dengan larutan amonia. Nah, kenapa seperti itu? Karena kation golongan 3 ini dapat membentuk sulfida yang lebih larut dibandingkan dengan kation golongan 2. Nah, sehingga untuk mengendapkannya ini sebagai garam sulfida, konsentrasi ion H+ itu harus kita kurangi menjadi pH 9. Nah, jadi pengurangan itu dapat kita lakukan dengan menambahkan amonium hidroksida dan amonium klorida, kemudian dijenuhkan dengan H2S. Logam-logam golongan 3 ini diendapkan sebagai sulfida, kecuali ion aluminium dan juga kromium yang diendapkan sebagai hidroksida. Kenapa seperti itu? Karena hidrolisis yang sempurna dari sulfida dalam larutan air. Nah, nanti teman-teman, reaksi golongan yang dihasilkan oleh kation golongan 3 ini berupa endapan dengan berbagai warna. Nanti kita akan temui ada ion yang menghasilkan endapan berwarna hitam, ada yang berwarna kuning, berwarna biru, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, penambahan amonium hidroksida dan amonium klorida juga dapat mencegah kemungkinan mengendapnya Mg menjadi MgOH2. Nah, penambahan kedua reaksi ini menyebabkan mengendapnya kation aluminium, kromium, dan juga besi sebagai hidroksidanya. Sebagai hidroksidanya itu FeOH3 akan menjadi warna coklat, AlOH3 warna putih, dan kromium OH3 atau putih. Nah, selain itu, ion sulfida juga dapat bereaksi dengan Mn2+ dan Fe2+ dan akan bereaksi langsung membentuk endapan sulfida Fes yang akan menghasilkan endapan warna hitam dan MnS yang akan menghasilkan endapan warna coklat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang aluminium. Aluminium itu merupakan logam putih, bubuknya itu berwarna abu-abu. Nah, aluminium ini dapat melebur pada suhu 656 derajat Celcius dan dapat teroksidasi pada permukaannya apabila terkena udara. Nah, asam klorida encer dapat melarutkan logam aluminium dengan mudah. Ion-ion aluminium membentuk garam-garam yang tidak berwarna dengan anion-anion yang tidak berwarna pula. Nah, identifikasi ion aluminium.
bagaimana kita bisa menentukan bahwa dalam larutan itu ada ion aluminium? Yakni yang pertama, dengan larutan amonium maka akan terjadi endapan putih seperti gelatin, yaitu aluminium hidroksida yang larut sedikit dalam reagensia berlebih. Reaksinya itu Al3+ tambah 3NH3 tambah 3H2O akan menghasilkan AlOH3 tambah 3NH4. Nah, yang kedua, dengan larutan natrium hidroksida akan terjadi endapan putih di aluminium hidroksida. Reaksinya itu Al3+ tambah 3OH- akan menghasilkan AlOH3. Yang ketiga, dengan larutan amonium sulfida maka akan terjadi endapan putih dari aluminium hidroksida. Nah, reaksinya ini teman-teman yakni 2Al3+ tambah 3S2- tambah 6H2O akan menghasilkan 2AlOH3 tambah 3H2S. Yang keempat yakni dengan larutan natrium asetat. Tidak ada endapan dalam larutan netral maupun dingin, namun dengan mendidihkan reagensia berlebih akan terbentuk endapan dari aluminium asetat. Nah, reaksinya itu yakni Al3+ tambah 3CH3COH- tambah 2H2O akan menghasilkan AlOH2 CH3COO tambah 2CH3COH. Yang kelima, dengan larutan natrium fosfat akan terjadi endapan putih aluminium fosfat. Reaksinya itu Al3+ tambah HPO4 akan menghasilkan AlPO4 tambah H2O. Nah, yang kedua itu adalah kobalt. Kobalt adalah logam berwarna abu-abu seperti baja dan bersifat sedikit magnetis. Nah, jadi teman-teman, kobalt ini dapat melebur pada suhu 1430 derajat Celcius. Nah, logam kobalt ini mudah melarut dalam asam mineral yang encer. Nah, reaksi-reaksi pada kobalt yakni pertama, dengan larutan natrium hidroksida maka akan terjadi endapan garam basa berwarna biru. Jadi kalau diendapkan dia menghasilkan garam basa berwarna biru, maka dalam larutan tersebut terdapat ion kobalt. Reaksinya itu ialah CO2+ tambah 2H+ tambah NO3- akan menghasilkan COOH-NO3. Yang kedua, dengan larutan amonia terjadi endapan biru. Reaksinya itu CO2+ tambah NH3 tambah H2O tambah NO3- akan menghasilkan COOH-NO3 tambah NH4+. Nah, yang ketiga, dengan larutan kalium sianida. Bila ditambahkan sedikit demi sedikit akan menghasilkan endapan coklat kemerahan besi 3 sianida. Reaksinya itu yakni CO2+ tambah 2CN- akan menghasilkan COCN2. Yang terakhir, apabila kita larutkan dengan larutan amonium sulfida akan terjadi endapan berwarna hitam, yakni kobalt 2 sulfida dari larutan netral atau basa. Reaksinya itu CO2+ tambah S2- menghasilkan COS. Yang ketiga yakni ion nikel. Nikel itu merupakan logam berwarna putih perak. Nah, nikel ini bersifat liat, dapat ditempah dan juga kokoh. Nah, logam nikel ini dapat melebur pada suhu 1455 derajat Celcius dan sedikit magnetis. Nah, asam klorida encer maupun pekat dan asam sulfat encer melarutkan nikel dengan membentuk hidrogen. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa dalam larutan itu terdapat ion nikel? Yaitu pertama, dengan larutan natrium hidroksida. Apabila terbentuk endapan hijau, maka itu mengandung ion nikel. Reaksinya itu ialah Ni2+ tambah 2OH- akan menghasilkan NiOH2. Yang kedua, dengan larutan amonia terjadi endapan hijau, nikel 2 hidroksida. Nah,
Reaksinya itu Ni2+ tambah 2NH3 tambah 2H2O akan menghasilkan NiOH2 tambah 2NH4+. Yang ketiga, dengan larutan amonium sulfida apabila terjadi endapan hitam, maka ia mengandung ion nikel. Nikel sulfida dari larutan netral atau asam. Reaksinya itu Ni2+ tambah S2- menghasilkan EiS. Yang keempat, dengan larutan kalium sianida terjadi endapan hijau nikel 2 sianida. Reaksinya itu Ni2+ tambah 2 Cn- akan menghasilkan NiCN2. Dan yang terakhir, dengan hidrogen sulfida sebagian mengendap secara perlahan-lahan sebagai nikel sulfida dari larutan netral. Yang keempat, yakni ion zinc. Nah, zinc ini merupakan logam yang berwarna putih kebiruan. Zinc ini cukup mudah ditempah dan juga liat. Nah, teman-teman, zinc ini dapat melebur pada 410 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 906 derajat Celcius. Nah, identifikasi ion zinc, yakni pertama, dengan larutan natrium hidroksida. Apabila terbentuk endapan seperti gelatin yang putih, maka ia mengandung ion zinc. Endapan larut dalam asam. Reaksinya seperti ini. Nah, yang kedua, dengan larutan amonia. Apabila terbentuk endapan putih, maka ia mengandung ion zinc. Reaksinya itu Zn2+ tambah 2NH3 tambah 2H2O akan menghasilkan ZnOH2 tambah 2NH4+. Nah, yang ketiga, dengan larutan amonium sulfida akan terbentuk endapan putih. Reaksinya itu yakni Zn2+ tambah S- akan menghasilkan MnS. Yang keempat, dengan larutan dinatrium hidrogen fosfat akan terbentuk endapan putih zinc fosfat. Reaksinya itu yakni 3 Zn2+ tambah 2 HPO42- akan menghasilkan Zn3PO42 tambah 2H+. Nah, yang kelima itu ada mangan. Mangan merupakan logam berwarna putih abu-abu seperti besi tuang. Mangan itu dapat melebur pada suhu 1250 derajat Celcius. Nah, mangan dapat bereaksi dengan air hangat membentuk mangan 2 hidroksida dan hidrogen. Nah, reaksi-reaksi pada ion mangan, yakni pertama, dengan larutan natrium hidroksida akan terbentuk endapan putih. Reaksinya itu Mn2+ tambah 2OH- akan menghasilkan MnOH2. Yang kedua, dengan larutan amonia akan terbentuk endapan putih. Reaksinya itu Mn2+ tambah 2NH3 tambah 2H2O akan menghasilkan MnOH2 tambah 2NH4+. Yang ketiga, dengan natrium amonium sulfida akan terbentuk endapan merah jambu dari mangan sulfida. Nah, seperti ini reaksinya teman-teman. Yang keempat, dengan larutan natrium fosfat akan terbentuk endapan merah jambu dari mangan amonium fosfat. Nah, reaksinya seperti ini. Yang keenam, ada kromium. Kromium ini merupakan logam kristalin yang berwarna putih dan memiliki titik lebur 1765 derajat Celcius dan dapat larut dalam asam klorida encer maupun pekat. Nah, reaksi ion kromium yakni pertama, dengan larutan amonia akan terjadi endapan abu-abu hijau sampai abu-abu biru seperti gelatin dari kromium hidroksida yang larut sedikit dalam presensia berlebih. Reaksinya bisa dilihat teman-teman. Yang kedua, dengan larutan natrium hidroksida akan terbentuk endapan kromium 3 hidroksida. Nah, yang ketiga, dengan larutan natrium karbonat akan terbentuk endapan dikromium 3 hidroksida. Yang keempat, dengan larutan amonium sulfida akan terbentuk endapan kromium 3 hidroksida. Reaksinya seperti ini. Yang kelima, jika dilarutkan dengan larutan natrium asetat, maka tidak terbentuk endapan dalam larutan netral dingin maupun itu mendidih. Yang terakhir itu ialah besi. Nah, besi ini merupakan logam yang berwarna putih perak dan memiliki titik lebur
1535 derajat Celcius. Selain itu, besi ini juga mudah larut dalam asam mineral encer. Nah, reaksi-reaksi ion besi, yakni pertama, dengan larutan amonia akan terbentuk endapan coklat merah seperti gelatin dari besi 3 hidroksida. Nah, yang kedua, dengan larutan natrium hidroksida akan terbentuk endapan putih jika tidak terdapat udara sama sekali. Namun, jika terdapat udara, akan teroksidasi menjadi besi 3 hidroksida dan membentuk endapan coklat kemerahan. Yang ketiga, dengan larutan sulfida akan terbentuk endapan hitam besi 2 sulfida yang larut dengan mudah dengan larutan asam. Reaksinya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, yakni dengan larutan sianida akan terbentuk endapan coklat kemerahan bila kita tambahkan secara perlahan-lahan. Nah, yang kelima, dengan menambahkan larutan K4 FeCN6 akan membentuk endapan berwarna putih. Nah, selanjutnya dengan penambahan larutan K3 FeCN6 akan membentuk endapan biru tua. Yang terakhir itu yakni dengan larutan dinitrium hidrogen fosfat akan terbentuk endapan putih kekuningan. Reaksinya itu Fe3+ tambah HPO4 2- akan menghasilkan FePO4 tambah H+. Sekian teman-teman. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.